Bapak bahkan belum tahu sama sekali. Belum. Dan ini sudah viral gitu. Baik. Ketika Itu kan bahasanya umum sekali itu Pak Kasek. Iya kan? Bahasanya umum sekali. ya karena bahannya umum Boleh makanya dia nggak Pak Sek bantu jelaskan kepada masyarakat Sumatera Barat tentang Permendikbud 75 2016 tentang komite sekolah itu. Jadi jangan ditutupi dengan bahasa-bahasa Baik. yang Oke. sifatnya sumir. Kami dari Badan Peneliti Independen, Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat menerima banyak sekali keluhan dari orang tua. Keluhannya seperti apa? Keluhannya mereka merasa tidak sanggup lagi bayar uang komite. Yang lebih tegas itu pasal 12. Komite sekolah baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran. Ini masih banyak nih, Mas. Di sekolah-sekolah kita berkeliaran itu orang jual buku. Baju gimana Pak? Oh, itu yang kedua. Baik. Berikutnya, satu lagi. Mohon maaf, omong kosong ini kalau kita mau bicara bebas pungli. Tidak bisa gitu Pak Ade. Kalau ya pengalaman kami menunjukkan itu tidak bisa dan akan terus diakali. Baik. Karena problemnya adalah kepala sekolah itu ketika mau capek 8 standar mutu pendidikan itu, tak ada uang. Ya. Oke lah, kita mau apa coba? Akhirnya dari bos lagi. Kalau sekarang ada kepala daerah bicara dia mau gratiskan, dia mau ini, dia nggak tengok kantongnya berapa begitu. Iya. Itu baru SMA negeri ya. Makanya kalau kita bilang pungli ya, kita kalikanlah jumlah sekolah tadi itu 300 lebih itu rata-rata 1.000 per orang kesatuan pendidikan gitu kan. Kita kalilah 200 saja rata-rata, kita dapat punglinya hampir 1 T. Tapi sebenarnya persoalannya tidak terhenti di sana. Kita memang membutuhkan mekanisme bagaimana kemudian si wali murid bisa leluasa mendorong itu kepada penegak hukum. Nah, penegak hukumlah yang kemudian bisa menelusuri, bisa menindak agar kemudian si murid dilindungi, si wali murid aman, dan kemudian si pelaku bisa dijerat. Sekali lagi, pasal pungli itu pasal yang paling terberat dalam undang-undang tidak pidana korupsi kita. Bayangkan seumur hidup orang bisa dipidana kalau dia melakukan pungli tadi itu. Jadi clue-nya adalah sepanjang si wali murid batin dia mengatakan dia terpaksa begitu kan ya. Kemudian dia dikondisikan, diciptakan kondisi dia harus setuju begitu kan ya. Unsur-unsur tindak pidana korupsi pasal 12E tadi itu sudah terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Dialog Tak Sumbar bersama saya Oktavriel Febriansyah. Pemirsa, dunia pendidikan di Sumatera Barat tengah disoroti hari ini dengan adanya dugaan pungli yang mengatasnamakan komite sekolah pemirsa. Bahkan hal ini yang juga membuat mental siswa untuk belajar menjadi mundur karena ditagih dan ditagih, khususnya bagi anak-anak yang kurang mampu. Apakah benar ini sedang terjadi di Sumatera Barat, pemirsa? Kita akan bahas selengkapnya malam hari ini. Kita akan tema tentang marak pungli berkedok iuran komite sekolah. Kami hadirkan langsung pemirsa Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Bapak Suryanto. Assalamualaikum, Pak Sek. Sehat, Pak? sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak telah berkenan hadir. Berikutnya pemirsa kami kenalkan juga Ketua BPI KPNPA RI. Beliau adalah Bapak Marlis. Assalamualaikum Pak Marlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rantisi. Terima kasih kembali Pak Marlis telah bergabung. Dan selanjutnya pemirsa di tengah-tengah kami hadirkan juga beliau seorang praktisi hukum, Bung Suharizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Malam. Malam, terima kasih telah bergabung. Dan pemirsa kita juga masih menunggu kehadiran dari PLT Ketua Ombudsman Sumatera Barat, Bang Adel Wahidi. Sepertinya masih dalam perjalanan. Saya ingin konfirmasi terlebih dahulu pada Pak Sek nih. Pak Sek, apakah benar ini dari laporan pertama dari SMA Batipuh sedang ada pungli di Sumatera Barat? Dan ini baru satu case tadi aja. Semua Batipuh ya? Laporan langsung ke kita belum dapet tuh kayaknya. Ya, selanjutnya kenapa tuh di... Bapak bahkan belum tahu sama sekali? Belum. Dan ini sudah viral gitu. Baik. Apakah benar Pak, memang ada iuran-iuran yang dibebankan kepada para siswa kita? Kalau iuran itu secara aturan hukum boleh, ya kan, iuran ya, iuran memang, tapi harus membebaskan dari anak-anak kita dari kalangan keluarga tidak mampu, ya, jelas itu, ya artinya di PP 48 kan membolehkan
ya ada peran serta masyarakat dalam hal pembiayaan pendidikan. Ya, jadi silakan saja. Ya, cuman tetap harus mempertimbangkan azas keadilan. Jadi anak kita dari kalangan keluarga tidak mampu tidak boleh diberikan pungutan atau sumbangan dalam bentuk apapun. Harus dibebaskan itu. Apalagi anak kita yang memiliki kartu Indonesia Pintar ya, KIP. Yeah. Ya, nah itu jelas itu tidak boleh. Kemudian juga iuran tersebut, biasanya kalau oleh komite sekolah nih ya, iuran tersebut tidak boleh melakukannya tuh ini, maksud saya tidak boleh dihubungkan dengan proses pembelajaran. Misalnya seperti ngambil rapot, misalnya Pak, iya kan, dia belum bayar, rapotnya ditahan, nah, itu nggak boleh tuh. Atau misalnya mau ujian dia, kalau sekarang kan nggak ada di ujian lagi ya. Misalnya mau proses ujian semester misalnya kan, lantas anak kita belum bayar komite sekolah, misalnya belum bayar iuran komite sekolah, nggak boleh ikut ujian, itu nggak boleh. Atau yang terakhir yang sering dapat masukan laporan ke kita nih Pak, itu ditahan ijazah. Itu Pak Adel sering menangani ya. Ya, itu kami nggak panggil masalahnya, dan itu insya Allah clear itu. Malah kemarin sekolah swasta ya Pak Adel ya. Dengan kita itu juga kita bilang bahwa secara aturan hukum ketika satuan pendidikan menahan ijazah hanya karena ya artinya ada sumbangan komite atau iuran macam-macam ya, atau janji-janji macam-macam lah ketika mau lulus kan ada karangan bunga ini ya, kenang-kenangan segala macam yang itu dikaitkan dengan penyerahan ijazah, itu tidak kami bolehkan. Kalau yang dibolehkan tadi dalam bentuk apa tuh Pak? Maksudnya ini adanya kalau kita lihat dari laporan tersebut, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Marlis ya, ada uang partisipasi, ada uang pembangunan seperti itu. Jadi kan begini, jadi peran serta masyarakat di PP 48 membolehkan, dan kita juga ada peraturan gubernur nomor 31 tahun 2019 ya. Itu terkait juga dengan peran serta orang tua dalam hal pendidikan, itu masih membolehkan untuk membantu. Kenapa? Karena kos biaya untuk pendidikan di sekolah menengah dan SMA dan SMK ini dengan dana BOS belum tercover. Ya, masih butuh butuh tambahan. Kalau mau kita bicara mutu ya, atau kalau mau pas-pasannya ya silahkan gitu, ya kan. Nah, ketika dia ada tambahan dana ini, itu harus dikomunikasikan dalam bentuk badan namanya atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah dalam bentuk komite satuan pendidikan untuk komite sekolah, ya kan. Itu ada Permendikbudnya tuh, Permendikbud nomor 75. Sah juga tuh. Jadi komite sekolah sah. Kemudian sumbangan juga sah juga, boleh. Ya, sumbangan boleh. Ya kan. Yang nggak boleh itu ada mengaitkan dengan proses pembelajaran. Seperti bagi rapot, ujian, menahan ijazah. Yang sering terjadi kan itu Pak Maris ya, yang sering ribut itu kan itu tuh, iya kan? Nah itu yang nggak boleh. Dan itu kami tindak tegas sekolah-sekolah yang begitu tuh, iya kan? Ya, kami nggak mau tahu itu. Yang jelas orang-orang ini udah jelas. Ya. Jadi karena apa? Karena dana BOS kalau SMA itu kan 1,5 1.500.000 per anak per tahun, itu masih kurang itu, ya kan? Apalagi bayi macam-macam, guru honor segala macam, ya kan, walaupun udah ada JPP di kita, tapi tetap masih kurang gitu. Ya, nah ini yang terjadi di satuan pendidikan kita. Ya, nah artinya memang peran serta ini harus dikomunikasikan dengan baik. Jadi dalam bentuk rencana kerja anggaran sekolah. Ya, jadi dalam bentuk perencanaan. Jadi dibolehkan di PP 48 boleh kok, ya kan? Ya, tapi saya garis bawahi tadi Pak Sek nyampaikan tidak diberlakukan bagi anak-anak yang kurang mampu dan yang mendapatkan kartu KIP. Jadi ada anak-anak, dia harus membebaskan tuh, dia yang kurang mampu harus dibebaskan dari apapun bentuknya. Iya, dari bentuknya. Boleh nggak kira-kira dibacakan PP yang terkait dengan itu? Ayo, PP 48 nih Pak. Masyarakat juga mendengar gitu. Ya. Bolehnya seperti apa? Ya, jadi ini ini Bapak ya, saya buka ya. Jadi PP 48 tahun 2008 sebagaimana diubah oleh peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2002 tentang pendanaan pendidikan. Ini lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 tahun nomor 91 dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia tahun. Enggak, poinnya saja Pak. Oh, poinnya? Iya.
Maksudnya yang membolehkan tadi ya Ya. Pak Marlis ya? Bahasa yang membolehkan itu di mana? Nah ini, tanggung jawab peserta didik orang tua atau wali peserta didik dalam pendanaan pendidikan ditujukan, ini dalam PP 48 ya, Iya. menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan. B. Mendanai program pendidikan mutu pendidikan di atas standar nasional pendidikan. Jadi dalam hal itu, jadi ketika Itu kan bahasanya umum sekali itu Pak Kasek. Iya kan? Bahasanya umum sekali. ya karena bahannya umum, Boleh makanya dia nggak Pak Sek bantu jelaskan kepada masyarakat Sumatera Barat tentang Permendikbud 75 2016 tentang komite sekolah itu. Jadi jangan ditutupi dengan bahasa-bahasa Baik. yang Oke. sifatnya sumir. Atau Sebelum boleh izin? sebelum kita bahas itu, Ya. saya mau dengar dulu dari Ya. DPI KPNPA bagaimana laporan tersebut masuk kepada Bapak, dan ini belum sampai sepertinya kepada dinas provinsi ya Pak Kadis saya Pak Sek ya. Silakan Pak Marlis. Kita sedih sekali kalau Pak Sekretaris Dinas Provinsi tidak tahu yang sudah spiral itu sampai ke daerah-daerah beritanya. Ini sedih sekali kita ini. Tapi kita lupakanlah itu. Jadi sebetulnya begini, kami dari Badan Peneliti Independen, Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat menerima banyak sekali keluhan dari orang tua. Keluhannya seperti apa? Keluhannya mereka merasa tidak sanggup lagi bayar uang komite. Mereka memang kategori miskin atau tidak mampu. Solusinya adalah mereka harus datang ke kantor wali nagari atau kantor lurah untuk minta surat keterangan miskin, bawa ke sekolah. Siapa orang tua yang mampu untuk menyatakan dirinya miskin dan kemudian anaknya bawa surat itu ke sekolah supaya dia bebas? Ini pernah nggak dipikirkan oleh Dinas Pendidikan? Psikologi orang tua dan psikologi anak yang menghadapi persoalan seperti ini. Nggak bisa sesederhana itu Mas Rianto, nggak sesederhana itu. Nah oke, kita berangkat sekarang. Katakanlah tadi boleh. Saya ingin bacakan peraturan yang mengatur tentang komite sekolah yang betul-betul tegas. Itu di mana diatur? Yaitu pada Permendikbud tahun nomor 75 tahun 2016. Kita baca pasal 10, biar masyarakat Sumatera Barat tahu. 1. Komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan. Ayat 2. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud ayat 1 berbentuk bantuan dan atau sumbangan bukan pungutan. Ayat 3. Komite sekolah harus membuat proposal ya, yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara sekolah dan komite sekolah. Yang lebih tegas itu pasal 12. Komite sekolah baik perorangan maupun kolektif dilarang A. Menjual buku pelajaran. Ini masih banyak nih, Mas. Di sekolah-sekolah kita berkeliaran itu orang jual buku. Baju gimana Pak? Oh, itu yang kedua. Baik. Berikutnya, bahan ajar, perlengkapan perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam sekolah. Ini sekarang sekolah bisnis bisnis pakaian seragam dan malah difasilitasi oleh dinas. Kemudian B, melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua / walinya. Jelas itu tegas Mas. Kemudian peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 yang mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pasal 181 tegas ini mengatakan pendidik dan tenaga kependidikan baik perseorangan maupun kolektif dilarang A. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan, memungut biaya dalam bentuk memberikan bimbel atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan. C. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik. D. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan. Ditambah lagi dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2022 tentang seragam sekolah. Jelas sekali, dilarang. Pasal 12, sekolah tidak boleh mengatur kewajiban dan atau memberikan pembebanan kepada orang tua atau wali peserta didik untuk membeli pakaian seragam sekolah baru.
Saya ingin menjelaskan apa sih tipe-tipe pungutan yang dilakukan di sekolah hari ini, yang meresahkan orang tua. Mungkin kalangan-kalangan yang mampu secara ekonomi dia tidak akan merasakan. Tetapi mohon maaf Pak Sekretaris Dinas dan Pak Kadis, maksudnya Pak Kadis hadir ini, tolong rasakan orang tua yang tidak mampu. Pertama, yang dilakukan pungutan itu iuran komite. Ada yang per bulannya 150.000, ada yang 100.000, ada yang 80.000. Ditambah lagi ada namanya wakaf. Kemudian ada lagi partisipasi tahunan, itu di SMA Batipuh. Ada itu Pak Sek. Lucu sekali Pak Sek, nggak tahu itu Pak Sek. SMA 1. Partisipasi tahunan. Lain judulnya. Kemudian penjualan pakaian seragam, penjualan buku, penjualan LKS, uang perpisahan dan lain-lain. Jadi kalau kita baca ini sangat banyak sekali. Kita ini kan pernah sekolah semuanya. Dan saya juga guru dulu nih Pak Sek. Saya pernah jadi guru pegawai negeri sama dengan teman-teman. Kita merasakan, dan saya juga pernah jadi ketua komite. Nah kalau kita mau jujur, mungkin kita setuju bahwa dana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah dalam bentuk dana BOS atau dalam bentuk dana BOP tidak akan mampu mencukupi seluruh kebutuhan. Cuman ketika kita tanya kepada kepala sekolah, Mas, kenapa masih dibutuhkan uang komite Pak Kepsek? Iya Pak, kami kan guru honor ini masih belum mampu kami bayar. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa kepala sekolah. Berapa sih guru honor Anda setiap bulan? Berapa yang harus dibayar guru honor setiap bulan? Saya pernah melakukan investigasi ke SMK 5 Negeri Padang, SMK Negeri 5 Padang. Guru honornya tidak lebih dari 20 juta satu bulan. Sementara uang komitenya dipungut 150.000 per siswa. Dengan jumlah siswa kurang lebih 1.200. Kita anggap sajalah 1.000 orang yang bayar. Artinya 150 juta. Kemana pergi yang lebihnya? Pernah enggak dinas menanyakan itu? Dan sampai hari ini kami sudah meminta kemana uang itu dibelanjakan. Tidak diberikan sampai hari ini. Dan kami akan mensengketakan itu ke Komisi Informasi. Baik. Jadi sebetulnya banyak sekali ini host, tapi mungkin nanti pandangan dari Baik. Pak Adel dan Baik, Pak sebelum Ai. saya lempar kepada Bang Adel dan juga Pak Ai, saya kembali dulu Pak Suryanto. Ya. Bagaimana Pak Sek menanggapi hal ini? Ya, mungkin ini makasih ya ada informasi ini ya. Artinya nanti mungkin kita akan panggil kepala satuan pendidikannya itu terkait dengan laporan tersebut ya. Mungkin menanggapi Pak ini ya dan pemirsa sekalian, kita sebenarnya sudah membuat surat edaran nih malah tahun 2017 Pak. Ini ada surat edaran ada nih. 2017 sama nih dalamnya nih seperti yang diungkapkan oleh Pak Marlis ya. Jadi tentang regulasi terkait penggalangan sumber daya pendidikan dan masyarakat, nanti mungkin bisa kita kasih ya ini. Jadi memang di situ kita wanti-wanti benar ya kan. Artinya dasar-dasar melakukan penggalangan dana pendidikan itu kita harus memang berhati-hati, karena ini kan dulu kita buat ini ketika marah-marahnya saber pungli ya, pungutan liar. Jadi kita buat aturan-aturan ini, kemudian di situ sama ini, ya artinya ada dasar hukumnya ada sama ini. Tapi kenapa masih sekolah melaksanakan, Mas? Ya. Kenapa sekolah masih? Semua sekolah itu Hampir di semua bawah sekolah? Dinas Pendidikan Provinsi semua menjalankan. Oke. Coba buktikan kepada saya di mana sekolah yang tidak ada uang komite. Semua pakai uang komite. Mana peran kepala dinas dan peran Pak Sek dalam mengawasi ini? Kalau memang ada edaran seperti itu, mestinya copot kepala sekolahnya kalau memang masih melanggar. Ya, Iya nanti kan? kita akan cek satu-satu. Ya. Apakah itu pijakan Ya, Pak Sek itu tadi kan atas jawaban yang dana sangat pembangunan tadi atas profesional yang banget landasan itu. tadi Pak, yang Bapak bacakan di Iya, awal mana? tadi? Bapak membolehkan, katanya kan membolehkan uang pembangunan untuk membantu karena BOS tidak mencukupi katanya tadi. Pembangunan maksudnya pembangunan apa? Ini kan bantuan. Pungutan maksud saya, Dia bukan pungutan, sumbangan ini. sumbangan. Iya kan? Kalau sumbangan kan sekali, Pak. Kalau rutin terus pungutan menerus. sebetulnya sekolah boleh pungutan Pak. Di PM 48 Oke. sekolah kalau mau itu boleh juga melakukan pungutan sebetulnya. Cuman kan sekolah relatif yang di ininya adalah sumbangan ya. Selalu berdasarkan atas musyawarah dengan Wali murid gitu ya? murid sebelumnya. Kemudian dalam bentuk ini kan dalam bentuk rencana kerja anggaran satuan pendidikan, rencana kerja anggaran sekolah. Dan itu nggak boleh ada tumpang tindih itu Pak. Jadi yang BOS ada, komite ada, jadi nggak boleh tumpang tindih. Yang bahaya ini kan misalnya Ya. maaf ya ada
double account ya. Jadi yang di bos dibiayai, di ini biaya itu nggak boleh, ya kan? Jadi ada sumber dananya itu seperti apa. Yang kedua, ini harus dipertanggungjawabkan kepada komite sekolah. Ya, jadi dia kan rekening kan benar tadi sepakat nih, rekeningnya dipegang sama rekening sekolah, ya kan? Dan komite sekolah nanti kalau sekolah mau itu ada proposal disetujui oleh ketua komite, iya kan? Kalau yang tiap bulan itu gimana itu? Kalau proposal itu kan sekali atau berapa kali lah? Enggak, kalau kegiatannya Pak, kegiatannya iya, dia itu setuju saya. kan artinya yang terjadi hari ini kan yang setiap bulan ini. Baik, selain SMA Batipu itu SMA mana lagi yang melapor sama Pak Marlis dan PPI? Walaupun kami belum melakukan semua ya, tetapi semua ada uang komite, kecuali ada beberapa sekolah seperti Pasaman, karena memang ada pemdanya memberikan kemudian Kabupaten Sijunjung ditambah dengan Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, satu lagi. Jadi APBD Kabupaten Kota mensupport supaya tidak lagi terjadi. Tapi kalau di daerah lain, semua Kota Padang ini ada ini. Baik. Hanya komite saja atau ada uang lain Pak Marlis laporannya? Ya seperti yang sampaikan tadi. Ada partisipasi tadi. Itu dana apa tuh Pak Suryanto? Dana partisipasi selain itu pembangunan? SMA 1 Batipu tuh Mas coba bisa ditekin soal ya. partisipasi. Saya kembali pada Bang Adel terlebih dahulu. Selamat bergabung juga Kepala Ombudsman PLT Sumatera Barat. Bang Adel, apakah menerima laporan yang sama juga dengan BPI ke PNPA ini? Ya, sama. Sama. Sejak 2012 terus. Baik. Laporannya sebentuk apa saja tuh Pak Adel? Dan berapa jumlahnya per tahun? Saya sebelum ke situ ya, Pak Marlis sangat semangat. Kami mengawasi sejak tahun 2012, saya sendiri asisten yang banyak sekali menangani laporan satu persatu soal ini. Akhirnya kita memang harus bongkar masalahnya Pak, bukan lagi soal halal haramnya. Iya. Bukan lagi soal boleh atau tidak bolehnya seperti peraturan-peraturan yang normatif itu. Ada yang perlu kita bongkar menurut saya, yaitu sebetulnya berapa anggaran pendidikan yang disediakan di APBD Provinsi Sumatera Barat ini, untuk kita tahu kenapa problem pungutan ini atau pungli ini menjadi marak. Saya tidak punya jawaban yang pasti soal ini. Kalau angkanya pasti, misalnya APBD itu kan 7 triliun kan? Ya, 6,7 triliun. Total. 7, triliun total. Kemudian diklasifikasi ke pendidikan tuh kira-kira 2,5. 20%. 20%. Minimal. Tapi angkanya kan 2,5 triliun. 2,2 Pak kemarin. 2,2 ya? Ya. Turun lagi 2,2. Dari 2,2 itu, kalau kita klasifikasi ke bawah, berapa yang ketemunya di sekolah yang kita sebut dengan sekolah negeri itu? SMA negeri dan SMK negeri. SMA berapa Pak? 200. Kalau SMA 239. 239. SMK ada 114. 114. Jadi kalau di SLB 30. 350 ya. SLB 30. SLB. 30. Berarti mendekati 300 atau mendekati 400 satuan pendidikan negeri, begitu kan? Nah sekarang kita ceklah ke sekolah, berapa anggaran yang 2,5 tadi? 2,2 triliun tadi. Baik. Kalau kita cek ke sekolah, berapa anggaran APBD yang diterima oleh sekolah untuk operasional pendidikan? Ini harus kita klasifikasi untuk operasional, karena permintaan uang ini seringkali alasannya untuk operasional. Berapa kira-kira? BOP-nya berapa? BOP kita dalam bentuk JPP JPAP Pak. Iya, berapa kira-kira? Itu sekitar 50-an, 50 miliar saya tahu. Satu sekolah. Oh, kalau dari bos 300 itu lebih sekolah tadi kita berapa? dengan negeri dan swasta itu lebih dari 1 T Pak. Ya maksud saya, berapa yang misalnya SMA 3, SMA 10, berapa mereka dapat? Kan jumlahnya kalau nggak salah saya rata-rata mereka kan dapat 300 juta. Ada yang Lebih Pak. 200 juta. Taruh lebih, tapi nggak sampai 500 juta. Lebih Pak. Karena tergantung BOP, peserta didiknya. Maksud saya BOP. Oh BOP, Bukan bos. BOP nggak ada Pak. Nilai lagi nih. BOP nggak ada kita Pak. Nggak ada. Jadi BOP itu Nah, jadi hanya pertanyaan saya ini kita bongkar ini. Berapa APBD yang 2,2 triliun itu yang dipakai oleh kepala sekolah untuk operasional? Lupakan dulu nih bos nih. Lupakan dulu, karena bos itu bukan APBD itu. Yeah. Bukan APBD provinsi itu. Itu APBN itu. Iya. Oke. Kalau tidak ada BOP, berarti tidak ada uang yang dikeluarkan oleh APBD provinsi ini untuk keperluan operasional SMA. Ya. Kalau tidak, lalu apa jenisnya?
Ini yang ada JPP-JPAP, Pak. Apa panjangnya itu? JPAP itu jasa peningkatan pendidikan sama ya, itu untuk yang honorer itu ya, untuk honorer itu. Rata-rata berapa? Itu setahun tuh kita sekitar 50 miliar. Maksud saya kalau kita Satu sekolah. Satu per jam sekolah. Kalau kita guru bagi, itu Pak, dibayar. kalau kita bagi Pak Suryanto, kita bagi per sekolah tadi itu berapa kira-kira rata-rata dapat? Untuk satu sekolah misalnya satuan pendidikan 1.000 orang, 1.000 murid. Mungkin sekitar 100 lah. Iya, kan tinggal 100. Baik. 1 juta gitu ya. Inilah kenapa sementara kalau kita hitung ya, kita buat lah, kan kita belum pernah buat ini. Kami Ya, sepakat sudah aja. berkali-kali tuh bikin itu. Cobalah daerah-daerah ini atau provinsi ini bikin indeks beasiswa per orang berapa. Di Padang ini misalnya, indeks beasiswanya misalnya 2,5 juta per tahun. Misalnya ya, Ya. di Padang saya yakin lebih, 3 juta misalnya. Ya. Bos itu kan cuma 1.400.000, Sekitar 500, Pak. 1.500.000 untuk Ya. SMA. Ya. Itu artinya kita kurang 1,5 juta per orang. Itulah yang mesti ditambahkan dari APBD kalau mau menghilangkan pungutan ini. Itu seperti di Bukit Tinggi dan itu tuh udah. Baik. Makanya kenapa Bukit Tinggi bisa hilang pungutannya, karena ditumbuklah di APBD kota. Pasangan gitu ya. Sejujung Jadi, satu lagi. mohon maaf, omong kosong ini kalau kita mau bicara bebas pungli. Tidak bisa gitu Bang Adel. Kalau ya pengalaman kami menunjukkan itu tidak bisa dan akan terus diakali. Baik. Karena problemnya adalah kepala sekolah itu ketika mau capek 8 standar mutu pendidikan itu, tak ada uang. Ya. Kita mau apa coba? Akhirnya dari bos lagi. Kalau sekarang ada kepala daerah bicara dia mau gratiskan, dia mau ini, dia nggak tengok kantongnya berapa begitu. Iya. Itu baru SMA negeri ya. Makanya kalau kita bilang pungli ya, kita kalikanlah jumlah sekolah tadi itu 300 lebih itu rata-rata 1.000 per orang kesatuan pendidikan gitu kan. Kita kalilah 200 saja rata-rata, kita dapat punglinya hampir 1 T. Jadi kalau misalnya provinsi bilang sudah bisa meningkatkan indeks pembangunan manusianya sampai ke angka berapa, jangan-jangan itu sumbangsinya orang tua gitu. Baik. Nah, kita coba saya ngajak berpikir bongkar ya, mau kita perbaiki dari mana? Kalau tidak kita larang sama sekali, tidak bakal tercapai itu 8 standar mutu pendidikan itu. Coba yang tadi Pak, anggaran dari provinsi cuma 1 juta, anggaran dari pos cuma 1,4 per Jadi tahun begini, orang. Baik. begini Pak Adel, dari Oke. temuan Ayo. temuan Pada kami. akhirnya kita sepakat akan hal ini Bang Adel, kecuali bagi orang-orang yang tidak Soal mampu. Saya sepakat dengan pungli atau tidak ya? Ya. Nanti soal saya Baik. sepakat. Kalau sepakatnya jelas saya tidak sepakat dengan punglinya. Cuma sekarang kita mau ngapain ini? Pak Marlis. Coba kita buka. Coba kalau memang bersedia kepala sekolah ya, kita main open saja seperti Pak Adel bilang tadi. Ya. Dinas coba minta data pengeluaran dan penerimaan dana komite itu setiap tahun dari sekolah negeri. Misalnya kita ambil Kota Padang ini, SMK 5 dengan penerimaan kira-kira 150 juta, berapa sih yang sebetulnya betul-betul kebutuhan sekolah? Kalau memang itu kebutuhan sekolah, saya kira orang tua tidak keberatan kok. Tapi mungkin angkanya bukan 150.000 per bulan itu. Dan kami menemukan ternyata di situ banyak juga tambahan penghasilan untuk yang lainnya yang tidak boleh sebetulnya. Nah, Pak ini Malis, saya tambahkan ya, itu problem kita yang kedua. Setelah kita kurang uang gitu ya, lalu dipungutlah dari orang tua, ternyata sekolah atau komite tidak Memanfaatkan. berhasil mempertanggungjawabkan uang itu. itu dia. Oke. Itu dia. membuat Itu yang kita katakan setiap pungli. Rapat komite itu gitu ya, backlog. Rapat 1 kali, 3 kali sampai 4 kali karena orang tua tidak mau mengeluarkan uang. Kendati dia mampu, Iya. walaupun hanya Tidak percaya dia. 200.000. Jadi ada problem kelembagaan, ada problem trust juga gitu. Iya, betul. Nah, kenapa di swasta itu orang mau mengeluarkan uang 500 Betul. per bulan, Sampai 1 juta. 1 juta per bulan. Bosnya dapat juga tuh. Iya. Karena trust tadi itu, Kepercayaan orang ada. karena jelas penggunaannya. Mungkin itu ya, digunakan sistemnya untuk itu yang apa, kita gitu butuh. kan. Nah, coba Baik. mana komite sekolah Oke. berhasil mempertanggungjawabkan uangnya? Saya mau dengar dari Bang Ai terlebih dahulu. Bang Swarizal, bagaimana pandangannya tentang dugaan-dugaan pungli ini terkait dengan juga kita pertimbangkan pernyataan Bang Adel tadi bahwasannya kita masih kurang dari anggaran tersebut. Saya berkesimpulan ya, PP 48 tadi, Permendikbud 75 2016, Permendikbud 44 2012 itu sebenarnya tidak membenarkan apapunlah
namanya. Apapunlah namanya itu tidak dibenarkan. Nah, tapi memang semangat PP 48 itu membuka, tetapi membuka itu tidak kemudian menyeragamkan. Nah, jadi membaca peraturan itu tidak cukup hanya di level PP yang itu tadi, mesti dilihat di lapis bawahnya. Dari perkara yang saya tangani misalnya perkara korupsi dana BOS misalnya begitu kan ya. Dana BOS ini terang itu 60% lebih untuk gurunya, tidak untuk siswanya. Nah, sehingga kemudian dana BOS hampir 1,5 sekarang buat SMA itu yang diuntungkan itu sebenarnya gurunya, tidak siswanya. Nah, lalu kemudian ada lagi perkara yang ditangani sekarang oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh terkait dengan seragam tadi itu, dan itu pun tidak menyentuh level permasalahan yang sesungguhnya. Nah, problem kita hari ini adalah di akar rumput ini sudah menjadi persoalan. Bahkan orang tua dari ujung pesisir selatan itu, kampungnya beliau ini, datang ke saya, anaknya dibully Pak di sekolah. Karena tidak membayar. Tidak membayar. Ya. Nah, problemnya adalah orang tua ini seperti si malakama, dia diam gimana lah, dia melapor, anaknya terancam. Nah, problem itu sebenarnya sudah dirasakan selama ini. Nah, kita ini tidak punya saluran, apa kira-kira saluran yang orang tua itu bisa berbicara. Kalau kita bicara hukumnya Pak ya, pungli ini adalah kategori korupsi yang paling dilawan oleh negara kita. Kalau kadis korupsi hanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau perbuatan melawan hukum, pasal 2, pasal 3. Tapi pungli ini di pasal 12 huruf E itu ancamannya itu seumur hidup. Jadi luar biasa negara ini benci kepada pungli tadi itu. Nah, tapi kemudian problemnya adalah negara kita ini juga tidak menghajar habis-habisan si pelaku pungli itu. Jarang sekali perkara pungli itu pasal 12E itu sampai ke pengadilan. Penyebabnya yang tadi, saluran itu yang tidak ada begitu. Dibawa ke ombudsman pun tidak akan bisa sampai ke penegak hukum. Barangkali begitu ya. Nah, dibawa ke LSM pun tidak sampai ke penegak hukum. Saluran itulah yang kemudian terhenti begitu. Seperti tidak menjadi tidak menjadi sesuatu yang seksi bagi penegak hukum untuk melakukan itu. Nah, belum lagi kemudian keberanian komite secara institusi untuk membatasi diri. Nah, bahkan saya melihat dalam beberapa kasus komite itu bahkan melegalkan, dia menghaluskan dari sumbangan menjadi pungutan. Padahal kalau terminologi hukumnya, satu orang saja mengatakan saya tidak setuju, itu sudah menjadi pungutan. Nah, itu yang kemudian ketika dia menjadi pungutan, pasal 12E tadi itu terpenuhi. Ada sesuatu orang yang dari dirinya sendiri merasa dipaksa. Nah, Permendikbud yang dibaca oleh Pak Marlis 2018 itu tegas merincikan itu, 16 tadi itu. Permendikbud 75 2016 itu merincikan apa saja yang tidak boleh. Dan memang semuanya tidak boleh. Jadi cukuplah sebenarnya sekolah itu dengan dana BOS, dengan DOP, dan dengan APBD. Jadi jangan kemudian ditambah-tambah yang lain. Belum lagi problemnya sebenarnya hari ini yang dirasakan oleh masyarakat itu terjadi ketika siswa itu masih berstatus sebagai calon. PBDB. Calon baru sebagai calon dia sudah dipungli, dia begitu. Nggak usahlah kita bicara banyak begitu kan ya. Siapa sajalah hari ini kalau ditanyakan kepada calon wali murid, dia sudah merasakan itu. Banyaklah istilah-istilahnya yang muncul begitu kan ya. Kelas tambahan, quote and quote, ada istilahnya room only. Ada room only sekarang, room only. LKS. Ada macam-macam istilahnya Pak Maris. Ada lagi sekarang program lingkungan, bukan Pak Sekretaris. Jadi ini orang baru masuk sekolah, MPLS. Lalu kemudian muncul istilah pasaran yang pada intinya adalah sumbanglah ini, bayarlah ini, nanti anak kamu diterima di sekolah ini. Itu sudah muncul itu. Jadi belum lagi dia berstatus sebagai siswa, pungutan itu sudah sampai kepada yang bersangkutan. Nah, ini kan si malakama begitu. Orang tua tidak membayar, anaknya nanti tidak masuk. Kalau dibayar entahlah begitu kan ya. Kalau mau melapor dia judulnya adalah suap atau apalah begitu kan, orang tua yang kena, yang lain juga yang kena. Jadi seperti mata rantai setan yang tidak jelas mesti diurai dari mana. Ditambah lagi di level atas penegak hukum masih ragu-ragu, masih tidak melihat ini sesuatu perkara yang seksi. Dia tunggu dulu ada temuan BPK, temuan dari inspektorat, baru kemudian bergerak. Nah, titik persoalannya di sana.
Dan memang kemudian kita mesti acukan jempol apa yang dilakukan oleh Pak Marlis, berani begitu menghidangkan persoalan itu kepada penegak hukum. Memang sekali lagi mesti berani peraturan daerah yang Bapak sampaikan tadi itu mesti ada sanksinya. Nah ini kan peraturan daerah itu tidak ada sanksinya, mesti ada sanksi pidananya dalam peraturan daerah itu. Jika terbukti begitu, seperti pasal 12E itu, jika terbukti ancamannya seumur hidup. Atau pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita itu, 9 tahun ancamannya. Nah itu yang mesti di breakdown ke peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga para ASN, tenaga honorer itu takut dia untuk melakukan itu. Dan kalau perlu kita bikin pola baru Pak Marlis, ada insentif bagi wali murid yang mau melaporkan anaknya diberikan reward begitu. Apakah tambahan beasiswa atau seperti apa? Mesti dilakukan upaya-upaya seperti itu sehingga orang bersemangat quote and quote untuk melaporkan yang namanya pungli tadi, Bang Okta. Oke, baik, saya kembalikan dulu kepada Pak Sek. Bagaimana Pak Sek? Artinya menurut Pak Ai tadi memang apapun itu bentuknya sebenarnya tidak diperbolehkan atas dasar apapun seperti itu. Kenapa masih dibebankan? Sebetulnya kita nggak bebankan juga ya. Kan tadi kan kalau misalnya tadi kan untuk daerah-daerah yang ada BKK, Bantuan Keuangan Khusus ya. Ya Pak Marlis sepakat ya. Tadi Bukit Tinggi, Kota Pariaman, Sijunjung, terus apa namanya satu lagi Pasaman. Ya kan. Artinya dia memberikan bantuan keuangan khusus, jadi dana BOS itu dibantu lagi sehingga tidak ada pungutan di situ dan alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar gitu kan, artinya tidak ada beban ini. Tapi kan tidak semua kabupaten kota mampu seperti itu. Jadi izin Pak Sek, prakteknya Pak Sek lah, rapat wali murid kan, saya juga wali murid kan, rapat wali murid, lalu kemudian si kepala sekolah bercerita, dia kondisikanlah situasi yang mengharukan, situasi yang genting, sehingga kemudian menggugah secara terpaksa si wali murid untuk turun tangan, quote and quote berubah menjadi sumbangan gitu kan. Yang itu kemudian sifat paksaannya muncul begitu. Itu sebenarnya yang terjadi di lapangan itu Pak Sek. Tapi itu terjadi perubahan nggak Pak Ai sebagai orang tua wali murid? Maksudnya dana yang dipungut tersebut memang diberikan sebagaimana porsi yang dimintakan tersebut atau tidak? Ya misalnya bahasanya bapak-bapak ibu sekalian, ini kan kondisi Padang panas sekali sekarang, beli AC begitu kan ya. Nah, kan itu yang kondisi ya kan ya. Lomba-lomba beli bus sekolah. Ada sumbangan per hari gitu ya Pak Marlis ya? Ya, memang seperti kata Pak Ai tadi, bahwa komite sekolah itu sudah menskenariokan rapat itu seakan-akan ini hanya sebuah forum untuk menyetujui saja. Dan siapa orang tua yang mampu berdebat di situ? Kalau ekonominya kurang mampu dan pendidikannya juga rendah, tidak mungkin dia berdebat di situ. Akhirnya pada akhirnya orang tua itu ialah menyetujui saja dengan terpaksa. Nah inilah yang membuat semuanya berjalan seperti yang sedia skala ini. Yang kita sayangkan dinas kok pura-pura nggak tahu gitu. Ini kan lucu ini. Padahal ada tadi edaran yang disampaikan oleh Mas Suryanto, Pak Sek. Dan untuk diketahui juga Mas, perda yang disebut tadi itu nggak bisa berlaku Mas, karena pergubnya sampai hari ini nggak ada. Bukan perda Pak, pergub ini. Pergub nomor 31 tahun 2019. 2019. Iya. Kenapa dia bisa melanggar aturan yang lebih tinggi? Pergubnya bicara partisipasi. Partisipasi. Kalau partisipasi sih setuju. Partisipasi. Kalau partisipasi kita semua setuju. Iya. Kalau itu kita setuju. Ada kedua udah benar dengan Pak Ya, Ombudsman. kalau itu sih oke. Ya. Yang persoalan hari ini bagi kami adalah ketika dilakukan secara terus-menerus dan setiap bulan, dan itu jumlahnya tidak kecil. Nah, pernah nggak dinas melakukan kajian terhadap jumlah uang yang diterima di sekolah? Nggak pernah kan? Dan itu mestinya dinas harus mengetahui. Maka sekarang BPI yang minta. Kalau tidak dikasihkan ke BPI, maka kami akan lapor ke Komisi Informasi. Dan kalau juga tidak, kami akan lapor ke polisi. Karena tidak boleh dibiarkan seperti ini. Ini dunia pendidikan. Dosa kita, Mas. Dosa kita. Saya sebagai seorang mantan pendidik dan sebagai seorang guru, saya betul-betul miris melihat dunia pendidikan kita hari ini. Baik, kalau dilemanya seperti yang disampaikan oleh Bang Adel tadi, bagaimana kira-kira Pak Marlis? Maksudnya dana dan anggaran daerah kita memang terbatas gitu dan tidak disupport. Jadi begini, saya setuju dibuatkanlah oleh kepala sekolah, tapi tidak direkayasa ya. Apa sih kebutuhan real sekolah itu di luar dari dana BOS? Katakanlah misalnya 1 tahun itu kekurangan sekolah 300 juta. Di sini peran komite sekolah untuk membantu sekolah mencarikan dalam bentuk dia berpartisipasi keluar dulu, proposal dulu.
Dan kemudian nanti kalau memang tidak lagi bisa, boleh dikumpulkan orang tua. Bapak ibu orang tua kita, anak kita kan sekolah di sekolah, cuman dana kita kok tidak cukup dah. Kira-kira kita bayar iuran bersama-sama dalam bentuk sumbangan sekali Sekali aja gitu sekali ya. saja. Kalau tidak cukup mungkin diulang 2 kali lain. Tapi yang tidak boleh itu adalah terus menerus ini. Kalau itu boleh, itu yang dinamakan komite sekolah. Bukan komite sekolah menjadi stafnya kepala sekolah untuk memungut kepada orang tua. Hari ini kan peran komite sekolah itu kan seakan-akan menstempel kepentingan sekolah melalui kepala sekolah gitu. Dan yang kita sayangkan adalah uang komite yang dipungut dan begitu susah dari orang tua digunakan untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya. Contohnya seperti apa Pak Marlis? Ada tunggal tambahan pendapatan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan segala macam. Pak Adel menemukan itu atau tidak Pak Adel? Ada. Laporan seperti itu? Ada. Ada. Bahkan dana BOS itu lebih banyak insentifnya untuk terus tambahan tiba- segala macam iya, itu. lebih besar Iya. diterima oleh guru. Harusnya itu untuk siswa gitu ya. Padahal mereka sudah dapat tunjangan sertifikasi. Bisa saya ini kan? Silakan Pak Syed. Artinya untuk maaf ya, untuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu tidak boleh dapat insentif bulanan yang Judulnya tidak honor, Mas. Judulnya tidak honor. Ada uang transportasi namanya. Uang transportasi apa lagi? Iya kan? Coba mari kita buka. Coba Mas kumpulkan sekarang seluruh SMA di Padang dan SMK di Padang ini kita bahas bersama-sama. Kita bawa dari kepada Ombudsman, kita bawa ke. Saya Mari kita menemukan Pak, manajer BOS itu dapat dia dari dana BOS itu Pak. Dapat, Mas. Ada Pak. Ada jatah per bulan Ada seperti jatah itu, per Pak? bulan ya. Dan Ada, memang dilema Pak Suarisal. Begitu saya konfirmasi kepada kepala sekolah, kenapa ada penambahan ini? Ya tunjangan kami kepala sekolah sekitar 400.000. Ini juga tidak masuk akal menurut saya. Beban seorang kepala sekolah yang demikian berat, tetapi tunjangan yang diberikan kepada kepala sekolahnya seperti itu. Ini membuat orang untuk berinisiatif mencari pendapatan lain kan. Nah tapi yang herannya saya, kenapa kepala sekolah itu masih berebut? Kan jadi lucu itu. Kalau memang tunjangannya hanya 400.000 satu bulan, saya tanya kepada kepala, kenapa kepala sekolah kalian masih rebut-rebutan untuk jadi kepala sekolah? Kalau seperti itu, berarti kan ada pendapatan lain yang akan bisa dinikmati Yang seksi gitu sebagai ya, Pak, kepala ya? sekolah. Oke. Kan jadi seperti itu dalam pandangan kami sebagai BPI. Baik, Gitu kan? kembali Pak Adel, apa benar laporan itu juga masuk bahwasannya dana BOS yang harusnya diperuntukkan bagi operasional siswa khususnya itu lebih banyak kepada para guru dan juga tenaga pendidik? Ya, pantangan penggalangan dana pendidikan dari swasta itu kalau ke PP 48 itu kan salah satunya tidak dianggarkan secara langsung atau tidak langsung untuk kesejahteraan pemangku kepentingan di pendidikan itu termasuk komite gitu ya. Kemudian di Permendikbud 75 2016 juga jelas juga. Tapi kemudian memang karena tadi saya bilang Dinas Pendidikan ini memang harus bikin program bagaimana penguatan kelembagaan komite sekolah ini. Gitu. Komite sekolah ini tidak dibiarkan sendiri begitu saja dan dia merasa punya kewenangan untuk menghimpun dana gitu ya. Dan dia merasa tidak harus mempertanggungjawabkan uang publik itu 1 rupiah pun dengan cara kita mempertanggungjawabkan dana BOS. Kalau BOS kan ada manajernya. Iya, harus. betul. Tadi bilang ada juga problemnya gitu kan. Jangan dibikin dana komite itu seperti dana taktisnya begitu. Padahal sebetulnya prosedurnya ya menggalang dana itu kan kita kepala sekolah kan mesti bikin dulu namanya EKS ya. rencana kerja anggaran sekolah per tahun. Iya. Di situ dia harus masukkan itu anggaran BOS berapa. Ya, benar. Kalau ada BOP Ya, berapa, betul. apa dan berapa, Ada komite, gitu. ya. Baru di tabel berikutnya akan kelihatan itu. Kekurangannya. Kekurangannya apa ditambah. program-program sekolah yang kaitannya dengan 8 standar mutu tadi itu yang tidak dibiayai oleh APBD ini, yang tidak dibiayai oleh APBN ini. Baru kemudian muncul dia berapa. Nah problemnya adalah seperti yang bilang tadi, ketika rapat komite ini saku-saku ini di saku kanan ini nggak diperlihatkan begitu. Iya. Yang diperlihatkan hanya sesaku Saku kiri yang kosong. Tidak ada uangnya. Iya, betul, Dan betul. seolah-olah program sekolah ini harus dibiayai oleh orang tua Seluruhnya. semua begitu. Oke. Itu sering kami temukan itu. Sehingga ya mau gimana lagi? Oh iya, harus begini. Mestinya kan terbuka gitu. Iya, harus Sehingga terbuka. kelihatanlah berapa kekurangan dana yang mesti dimintakan kepada orang tua gitu. Nah, memang problemnya mau sekolah dasar SD ataupun SMP, SMA, peraturan menteri itu menyebutkan tidak boleh penggalangan dana dalam bentuk pungutan. Itu pasal 10 yang disebut oleh Pak Malis tadi.
Jadi memang fokus pada sumbangan dan bantuan. Problemnya adalah komite ini tidak punya seni Iya. untuk Iya. menggalang dana dalam bentuk Dan sumbangan. repot, kalau Dan sumbangan kan repot. ya. Sehingga tetaplah seolah-olah itu dibikin sumbangan Walaupun pungutan. tapi bentuknya pungutan, karena Permendikbud itu menjelaskan bahwa pungutan adalah sumbangan begitu berupa barang atau uang itu dari orang tua yang terikat dengan jumlah dan waktu. Memang dibikin di situ, Ya. terikat dengan jumlah dan waktu. Jadi sepanjang dia ditentukan berapa jumlahnya, sepanjang dia ditentukan berapa lama membayarnya, itu kategorinya ke pungutan begitu ya. Nah, bayangkan ya, dengan aturan seketat itu, lalu kita nggak punya anggaran APBD. Makanya saya lagi-lagi ingin ke sini nih diskusi kita ini. Ya. Berapa anggaran APBD-nya? Berapa yang sampai ke sekolah? Padahal katanya sudah besar, sudah 2,2 triliun gitu kan. Berapa yang dipakai jalan-jalan? Oh, bukan jalan-jalan. Luar negeri, Baik. studi banding, Iya, studi banding. gitu kan. Baik yang dipakai oleh dinasnya atau Iya, dipakai oleh betul. Sekolah. DPRD-nya kan Iya, betul. luar negeri juga. Kenapa tidak dikurangi itu gitu kan? Oke. Kenapa tidak ditambahkan ke anggaran pendidikan itu? Hmm. Kenapa anggaran pendidikan yang 2,2 triliun itu tidak berpihak kepada sekolah? Padahal di sekolah itulah guru, di sekolah itulah siswa, di sekolah itulah sarana, di situ kualitas pendidikan ditentukan. Betul. Tapi kok nggak ketemu di sekolah? Ini problem kita. Betul. Baik. Setuju. Kok nggak ketemu? Di mana dia gitu? Di mana uang itu gitu? Baik. Tapi pada akhirnya kita tidak bisa menormalisasi juga kegiatan yang terjadi seperti ini, Pak Adil ya. Makanya tetap kami dalam penyelesaian laporan ombudsman, ya tetap kami tunduk pada aturan yang ada itu. Permendikbud, PP 48, PP 17, termasuk Oke. yang seragam tadi itu. Jadi penyelesaian kami kadang-kadang ya itu, dikembalikan uangnya, gitu, sering itu pengembalian uang komite. Oke. Atau Kepada anak-anak seperti itu, Pak Adil. Pada orang tua. Orang tua ya. orang tua. Atau perbaiki prosedurnya. Betul. Gitu kan, minta kerelaan kepada orang tua, gitu kan, per orang. Ini secara perdata melepaskan haknya bahwa saya gitu kan menyumbang 150 Dan tidak akan per menuntut. bulan, saya lakukan dengan rela dan tidak Ikhlas. dipaksa oleh siapapun. Baik. Nah, begitu. Itu untuk melepasnya, karena kita tahu ada Itu dari temuan dulu atau dari laporan yang masuk ke ombudsman, Pak Adil? itu yang pernah kita tangani. Sudah Oke. Yang sering kita tangani. Oke. Dan sekarang memang ini kita masuk lagi ke isu yang sangat besar ini, ya seperti yang dikerjakan oleh BPI juga, soal seragam. Seragam. Nah, itu Menerima dia. 3 laporan sekarang gitu ya. Baik. Pengadaan seragam oleh sekolah Baik. gitu di SMP, SMA dan SMK. Kemenak. Oke. Baik. Sebelum masuk ke seragam tersebut, saya kembali kepada Pak Sek dulu. Pak Sek, tentang anggaran yang terbatas, apakah pernah dikeluhkan oleh pihak sekolah sejauh ini? Mungkin gini ya, jadi mungkin Pak Marsudi mungkin paham nih. Anggaran 2,2 T itu Pak, ya, ini nggak apa-apa ya, kita buka aja. Itu sudah masuk gaji guru di situ, ya kan? Sudah masuk tunjangan sertifikasi yang tadi bilang itu, ya kan? Kemudian di dana di AK untuk pembangunan RKB segala macam, ya kan? Tambah kita Mas, gaji guru itu bukan dari APBN. tapi masuk di APBD Pak semuanya. Jadi walaupun APBD nanti masuk ke dana transfer kami di anggaran 2,2 T itulah gaji guru, tunjangan sertifikasi, pembangunan DAK untuk dana alokasi khusus. Kalau di untuk AKPC kan pembangunan. beda. Masuk di situ juga Pak. Di anggaran 2,2 T itu Pak semuanya. Nah, itulah dia. Ya, artinya tambah kita masih meng-hire untuk guru-guru Honorer. non ASN kita yang yang itu yang awalnya 50.000 per jam, Per jam. kemarin 70. kami angkat jadi 70.000 per jam. Jam paling sih dulu 50 kan. Nah, kita angkat kemarin jadi itu udah nggak manusiawi juga tuh. Itu paling kalau 24 jam mereka hanya dapat sekitar 1,2 Pak. Sedih tuh udah di bawah UMR tuh kan. Nah, itulah artinya tuh ya gimana lagi itu kemampuan APBD kita, iya kan? Nah, memang kita wanti-wanti terus kepada kalau kita kumpul dengan kepala satuan pendidikan juga ketika lagi rapor-rapor. Ini kita ini kan terkait dengan Pasti mereka mengeluh kan. iya, mereka mau mengeluh dan kita udah bilang rambu-rambunya, artinya Bapak Ibu tolong hati-hati, iya kan? Ini Permendik yang terkait saber pungli sudah ada yang seperti Pak ini katakan, iya kan? Kemudian mekanisme penggalangan dana kita kan buat pergub itu dengan Pak ini juga ada ini ya pergub nomor 31 juga Itu partisipasi orang tua. Jadi jadi kita memang sangat hati-hati sekali gitu Pak, iya kan? Dan ini orang tua peserta didik
kita bilang sama satuan pendidikan itu jangan sampai mengaitkan dengan yang tadi Pak Maris katakan tuh ujian baru tahu juga tuh kalau itu berarti abang ada pelanggaran serius tuh dari kepala satuan pendidikan atau Sudah heboh itu semuanya dulu. yang kemarin Di yang mana-mana ada yang ya kan kita selesaikan waktu dengan Ombudsman yang ada di Itu yang jasa. ketahuan Ya, saja. Satu-satu kita selesaikan. Iya. Paling jumlahnya sampai 20-30. Tapi sekolah ini kan tadi jumlahnya Banyak. Ratusan. mendekati 400. 400. Nanti insya Allah kita yang Pak Tibu ini kita memang panggil besok. Ini butuh pendekatan yang sifatnya sistemik gitu ya. Sistemik yang lebih tinggi itu. Jadi saya tambahkan uang ya, Iya. gitu kan. Saya tambahkan anggarannya, tapi tidak boleh lagi ada Tidak ada lagi. Kayak Bukit Tinggi itu kan, Bukit Tinggi Tapi masih ada. Dalam LHP BPK masih ditemukan. Inilah nakalnya sekolah. Oke. Baik, Pak Ai, bagaimana solusi terbaik kira secara hukum Pak Ai? Di saat keterbatasan anggaran Iya. juga ya. Tapi kita tidak bisa memungut juga sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut. Iya. Saya kan menelisik anggaran BOS itu ya, karena memang itu case yang sedang saya tangani sekarang, korupsi dana BOS itu. Memang dana BOS itu kentara sekali memang tujuannya bukan buat siswa. Jadi Profesional. buat siswa itu barangkali hanya ya nggak sampai 25%. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi lebih banyak untuk apa? Bahkan untuk apa namanya akreditasi juga dibebankan ke sana, padahal tidak boleh begitu kan ya. Kemudian honor, tambahan honor bagi apa guru mengawas begitu kan ya. Dia ada Iya. konstitusinya itu. Nah, andai kan kemudian dana BOS itu lebih oriented kepada siswa, barangkali akan jauh lebih baik kondisinya daripada hari ini. Nah, apalagi kemudian dari keterangan-keterangan bagaimana RKAS itu disusun ya. Nah, itu memang wali murid itu berada pada kondisi yang dia harus terpaksa Ikut. tidak dipaksa. Nah, pada kalau kita bicara soal unsur pasal 12E yang pungutan tadi itu, satu orang saja mengatakan dia berada pada posisi Tidak setuju. dipaksa, batin dia mengatakan dia dipaksa, itu sudah terkategori sebagai tindak pidana korupsi. Baik. Nah, lalu kemudian diselimutilah dengan surat pernyataan yang dibilang Abang Ombudsman tadi itu. Pernyataan yang kemudian ingin melepaskan orang-orang yang memaksa dia itu. Tapi sebenarnya persoalannya tidak terhenti di sana. Kita memang membutuhkan mekanisme bagaimana kemudian si wali murid bisa leluasa mendorong itu kepada penegak hukum. Nah, penegak hukumlah yang kemudian bisa menelusuri, bisa menindak agar kemudian si murid dilindungi, si wali murid aman, dan kemudian si pelaku bisa dijerat. Sekali lagi, pasal pungli itu pasal yang paling terberat dalam undang-undang tidak pidana korupsi kita. Bayangkan seumur hidup orang bisa dipidana kalau dia melakukan pungli tadi itu. Jadi clue-nya adalah sepanjang si wali murid batin dia mengatakan dia terpaksa begitu kan ya. Kemudian dia dikondisikan, diciptakan kondisi dia harus setuju begitu kan ya. Unsur-unsur tindak pidana korupsi pasal 12E tadi itu sudah terpenuhi. Nah, kita memang hari ini membutuhkan ada saluran yang kemudian si saksi aman, si wali murid aman, siswa aman, tapi kemudian penegak hukum bisa bekerja tanpa menunggu adanya laporan BPK, laporan inspektorat. Lapor ke BPI. Lapor ke BPI. Nah, ini yang hari ini menjadi kebutuhan di Republik kita ini. Saya yakin kalau saluran itu sudah ada, pasti akan penuh. Penuh, betul. Wali murid ini melaporkan gitu. Jadi butuh saluran hukum yang wali murid bisa melapor, anak muridnya terlindungi, dirinya terlindungi, tapi kemudian case itu bisa terbuka. Nah, ini yang hari ini kebuntuan itu yang kita rasakan. Kalau misalnya di kejaksaan itu ada rumah restoratif tidak cukup. Nah, ini yang kita butuhkan sebuah saluran yang wali murid bisa melaporkan dan penegak hukum bisa bekerja langsung. Nah, apalagi yang namanya perkara, kalau itu sudah menjadi laporan, tugas penyelidiklah mencari alat bukti dan sebagainya. Saya yakin dan percaya kalau ini mau dituntaskan, persoalan ini sudah menjadi persoalan yang luar biasa di Republik kita ini. Sudah menggurita luar biasa begitu. Tadi saya katakan bahwa belum masuk saja sudah dipungut dia, apalagi ketika dia mau keluar begitu. Baik. Ya. Pak Ai, tapi kalau dana terbatas seperti ini, apa jalan keluar terbaik bagaimana? Apa tidak diselenggarakan saja kegiatan-kegiatan tersebut, Pak Ai? Daripada memang harus menjerat hal ini, membuat orang tua makin kesulitan, apalagi yang kurang mampu seperti itu.
Sumbangan itu betul, undang-undang mengatakan. Kalau kita baca undang-undang Sisdiknas segala macam tuh, sumbangan itu memang dibenarkan. Tapi kemudian jangan dia diformalkan. Ketika sudah dihadirkan wali murid segala macam begitu kan ya, lalu kemudian keluh kesah disampaikan, seakan-akan itu diformalkan. Baik, apalagi ada dengan nilai yang sama, waktu yang ditentukan juga seperti itu ya. 150.000 per bulan, padahal ini ini SMA ternama begitu kan. Saya rasakan ini begitu kan ya kan ya. Dan memang psikologi siswa itu seperti itu, dibully dia begitu. Jadi ada kastanya begitu, ada kasta Brahmana begitu kan ya. Lalu kemudian ada yang nggak sanggup bayar gitu Bang. Ada perlakuan yang berbeda dia begitu. Ada perlakuan yang berbeda wali murid yang orang tuanya lebih begitu kan ya, dari gurunya, guru kepada siswanya. Baik. Ini true story ini. Wali murid dari pesisir selatan itu sampai ke saya, dia bercerita anak dia dibully. Saya mesti apa ini Pak dibully? Nggak bayar komite. Tidak bayar komite dia. Ada iuran-iuran yang dia tidak membayar dan dia merasa dikucilkan. Gurunya itu memposisikan dia seperti itu. Jadi seakan-akan komite itu sudah bekerja sama dengan gurunya untuk kemudian mengkriminalkan, melegalkan yang namanya pungutan-pungutan seperti itu. Saya ingin mengatakanlah sepanjang kemudian satu orang saja mengatakan saya merasa dipaksa, itu sudah terpenuhi pasal 12E itu tadi. Tidak perlu kemudian minta 2-3 orang wali murid untuk mengatakan itu. Dan ketika kemudian dia sudah mengatakan dipaksa, semestinya ini dicarikan salurannya. Bagaimana cara penegak hukum bisa menggunakan pasal 12E tadi itu untuk menindak, itu sudah kategori pungutan dia. Baik. Ya. Karena tidak semua yang dapatkan BIP begitu Pak Marlis ya, mereka juga tidak mampu untuk membayar per bulan seperti yang disampaikan Pak Marlis tadi. Benar seperti itu Pak? Maksudnya? Kan ada juga yang tidak mendapatkan kartu Indonesia Pintar seperti itu. Tapi mereka secara ekonomi juga sangat terbatas. Betul. Apalagi untuk membayar iuran seperti itu. Kami hampir setiap hari sekarang menerima keluhan dari orang tua. Mungkin karena BPI selama ini membuka itu, jadi banyak sekali ya, dari pesisir selatan, dari Damasraya, dari Pasaman Barat, menelpon. Padahal kita nggak kenal, termasuk yang di Padang ini sendiri. Yang dikeluhkan itu pertama uang komite. Dan mereka tidak akan pernah mampu mengatakan di sekolah bahwa mereka tidak sanggup bayar. Bulian tadi bisa terjadi juga ya Pak Marlis ya? Oh, udah pasti. Dan malah ada yang di SMA Betipu itu anaknya tidak mau lagi ke sekolah. Karena diumumkan. Ini contohnya nih. Oke. Ada sekian belas anak, sekian 34 anak yang belum membayar. Dan gurunya mengirim Diumumkan di mana? Di grup ke orang tua wali murid gitu? Wali murid mengirimkan ke orang tua, ke anak, kemudian diteruskan kepada orang tua. Mohon dibayar ini. Coba bayangkan anak kelas 1 SMA sudah diberikan beban yang seperti itu, sehingga dia nggak sanggup pergi sekolah. Nah, saya kira Dinas Pendidikan Sumatera Barat nggak tahu ini. Baik. Belum lagi persoalan yang kedua tadi yang sedang marak hari ini itu adalah seragam. Pakaian seragam sekolah. Baik. Itu kan jelas-jelas dilarang. Tapi hari ini Dinas Pendidikan justru melegalkan. Baik, melegalkan bagaimana Pak Suryanto? Apakah benar ada pengumuman seperti itu juga dilegalkan oleh pihak sekolah? Jadi untuk seragam itu dari surat edaran di kita tuh, udah 7 hari kita dilarang. Dilarang ya? Ya. Terus pakaian seragam batik itu gimana Mas? Batik maksudnya? Batik seragam SMA, SMK itu gimana? Enggak, kalau baju seragam kan baju putih abu-abu itu silakan dia beli keluar. Batik seragam itu kan seragam juga. Batik seragam diperbolehkan berarti? Batik yang tidak dijual ini silakan tapi dengan harga yang wajar. Oh, berarti diperbolehkan Pak Mas Sek. Suryanto tahu nggak bahasa di sekolah itu tambah lagi harganya? Mereka jualan Mas. Ya, kalau Jangankan ke sekolah lain, jangan ke daerah. Di SMA 10 saja udah 140.000 harganya itu Mas. Walaupun dinas menetapkan 120.000, walaupun 120.000 ini kami masih sedang uji hari ini. Baik. Apakah wajar 120.000? Artinya harganya sudah diseragamkan sepertinya seperti itu Pak Suryanto. 120.000. Kami nggak pernah menyeragam. Oh, tidak menyeragamkan. Kami kalau Kembali ke sekolah itu, berapa mau ditetapkan artinya, begitu? Enggak, yang batik itu kan diseragamkan. Ya. Ada itu keputusannya. Bahwa kerjasama antara SMK 8, SMK 4, SMK 2, kemudian CP Nopia menyediakan pakaian seragam untuk seluruh SMA dan SMK Sumatera Barat. Yang jualnya itu adalah SMA 2, SMK 2, harga 120.000. Tapi begitu sampai ke SMK 10, SMA 10 udah 140. Berarti sekolah jualan dong. Ini jelas-jelas melanggar ini ketentuan yang seperti tadi. Nah, Dinas Pendidikan di mana ini?
Dinas pendidikan mana? Belum lagi persoalan 120.000 ini pun sedang kita kaji. Apakah wajar dengan bahan yang seperti itu 120.000? Maka kita lapor ke Polda Sumatera Saya Barat. kembali dulu pada Pak Asek. Kalau memang tidak diseragamkan, bagaimana pula pengaturan terhadap seragam sekolah khususnya batik ini? Jadi batik ini kan baju khas satuan pendidikan ya. Seperti SMA 1 Padang ada bajunya, baju seperti itu. Artinya dia tidak dijual di pasaran. Ya kita hanya bilang ya silahkan saja, artinya Bukan Mas, yang dikerjasamakan itu dengan SMK 8, SMK 4 dan SMK 2 Itu baju apa Pak Marlis? batik. Batik, tetap batik yang ya? seragam seluruh Oke. Sumatera Barat untuk SMA dan SMK. Ditentukan itu. Ya, pengaturannya bagaimana Pak untuk pembiayaannya ini atau harga yang ditentukan itu seperti apa? ya kalau kita kan artinya di mana kalau dia jual di pasar sekian. Misalnya kayak baju ini ya, baju batik. Saya kalau baju ini mungkin belum terlalu ini Pak, yang baju batik Itu nggak khas ada dijual sekolah. di luar. Makanya kami laporkan itu monopoli. Oh. Monopoli dilakukan oleh CP Novia, SMA, SMK 2, SMK 8, dan SMK 4 dan dilegalisir oleh kepala dinas bersama dinas pendidikan. Makanya kami laporkan itu Ada ke Polda. penunjukan seperti itu Pak Marlis ya? Iya. Ada penunjukan Iya, seperti itu? seakan-akan ini kan bagian dari sebuah proses untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak SMK. Begitu kami investigasi, tidak ada tuh anak SMK terlibat dalam itu. Tidak ada sama sekali. Bang Adel, adakah laporan juga tentang seragam ini? Ini banyak ya, terutama pada saat PBDB. PDB. Nah, problem pintu masuknya memang di tadi itu ada terminologi yang kita gunakan. Ini seragam khas sekolah. Ini seragam identitas. Kalau putih abu-abu silahkan di. Padahal sebetulnya di peraturan menterinya tidak ada. Dia hanya menjelaskan ini bentuk seragam ini, bentuk seragam ini, bentuk seragam ini, dan tidak menjelaskan pengadaannya seperti apa. Nah sekarang kemudian sekolah atau siapapun lah stakeholder di sekolah itu masuk di program pengadaan itu. Jadi menurut saya memang harus dihentikan istilah-istilah ini Kekasan. khas sekolah. Karena kita tanya lagi ke pasar, apa mereka tidak mampu menyediakan batik yang kita sebut dengan identik sekolah tadi itu? Rasanya tidak. Mereka siap tuh. Pasar kita sangat kuat untuk mensupport seragam itu. UMKM misalnya Bang. Iya, UMKM jenis apa lah, batik apa gitu ya. Ada gitu kan. Bahkan ada sebenarnya ini identik dengan sekolah, tapi ketika datang ke pasar itu ada tuh Iya. batik itu ya. Sama bahkan ya modelnya. Jadi problemnya itu menurut saya memang harus dihentikan terminologi ini sekolah ini Kekasan. seragam identik dengan sekolah sehingga Baju khas ya? pengadaannya hanya bisa dilakukan oleh Sekolah tersebut. Selain ada problem memang ada pengadaan atau penjualan seragam di sekolah. Dulu kita sebut koperasi gitu ya, karena koperasi juga bagian dari bagian dari edukasi siswa atau satuan pendidikan terhadap usaha gitu, sehingga dijadikanlah koperasi sebagai pintu masuk untuk adanya jual beli seragam. Sebetulnya ini juga tidak dibolehkan, kendati koperasinya itu adalah koperasi yang legal, punya Badan dasar hukum. punya izin dan lain-lain. Jadi saya setuju yang disampaikan oleh Pak Marlis soal kita yang paling besar lagi setelah bahkan jumlah Uang komite, jumlah iya. uangnya juga Puluhan sangat miliar. besar, itu adalah Seragam. seragam. Jadi melalui forum ini menurut saya Pak Suryanto ini harus dihimbau dulu ini sampai kami nanti menyelesaikan pengaduan masyarakat soal ini, sampai kami nanti atau kita menyampaikan tindakan korektif apa yang bisa dilakukan. Sekolah-sekolah himbauannya kira-kira sekolah-sekolah tolong hentikan dulu kerjasama atau rencana kerjasama yang Anda bikin atau yang akan Anda bikin soal pengadaan seragam ini. Tahun depan tidak ada lagi tuh pengadaan seragam oleh sekolah. Semuanya kembalikan ke pasar. Baik. Gitu. Tapi dari laporan yang ada itu Bang Adel, apakah memang baju batik saja atau olahraga saya atau ada bahkan baju putih abu-abu dan pramuka juga? Hampir di sana? semuanya, hampir semuanya. Oke. Ini modusnya ya. Ketika masuk PPDB itu memang tidak ada tuh informasi bahwa seragam harus dibeli di sini. Nggak ada. Tidak ada informasi. Tapi akan ada bisik-bisik bahwa seragam itu mesti dibeli di sini atau disediakan di sini. Dan kadang-kadang memang tidak disediakan di sekolah, tapi disediakan Belinya luar di sekolah, pihak sana gitu ya. pojok tertentu Ya. yang jaraknya hanya 50 meter dari sekolah, atau pengadaan-pengadaan tertentu. Kami sudah sampaikan ke dinas pendidikan siapa pemainnya gitu ya, siapa apa merek dagangnya sudah punya, bahkan sudah menggurita itu sekarang perusahaan pengadaan ini untuk beberapa sekolah tertentu gitu ya. Sekolah ini sudah di-kop lah kalau ini.
Problemnya tadi Dan ada malah ketua komite yang mengadain. karena sekolah merasa dia punya kewenangan untuk melakukan pengadaan, padahal tidak sama Ya, sekali. boleh. Makanya dari sekarang menurut saya sampai nanti kita Baju khas kami ini ya, sedang ya. mengupayakan ini supaya ini cepat selesai. Saya juga janji juga sama Pak Marlis sebelum PPDB mulai mudah-mudahan ini selesai, dan ini tidak bisa selesai pada surat edaran Pak Yanto. Nggak bisa kita surat edaran. Dinas Pendidikan ini sudah banyak sekali surat edaran larangan tengah pungutan, larangan terhadap ini, larangan terhadap ini, tidak bisa di situ. Ini memang regulasinya harus lebih tinggi daripada surat edaran. Tinggal kita turunkan ada PP 17 tadi itu yang melarang satuan pendidikan, dewan guru, siapapun Iya, menjual seragam ini. Ada juga peraturan Menteri nomor 8 buat tentang buku gitu ya. Ya, nggak boleh. Supaya kita tegas ini. Karena ini keluhan pedagang juga. Pedagang ini di awal tahun sudah stok barang itu. Tapi nggak ada yang beli. Problemnya apa? Baik. Karena tidak lagi di pasar gitu, karena sudah Dikooptasi. gitu oleh beberapa orang pemain. Jadi wajar yang datang ke kami itu justru adalah pedagang-pedagang pasar. Dia bingung kenapa setelah kami stok barang tidak ada yang beli tidak ada. Akhirnya kita pelajari ke sekolah, itu sudah dikooptasi, sudah dikertel oleh sekolah, oleh orang yang ada di sekolah dengan pengadaan seragam tadi itu. Jadi ini serius dan perlu kita kaji apa iya ada sekolah, ada seragam yang itu identik dengan sekolah, yang itu pengadaan. Karena itu dilanggarlah PP tadi itu, karena tidak bisa nih disediakan oleh pasar, termasuk seragam olahraga gitu ya, baju praktek. Menurut saya serahkan saja lah ke pasar, dia mau beli pokoknya. Kalau peraturan menteri kan bilang hanya spesifikasi. Ini bentuknya, inilah logonya di sini, bentuknya di sini. Kalau dia berhijab begini, kalau tidak berhijab begini. Tidak dibahas tuh soal pengadaan itu di situ. Artinya pengadaan diserahkan kepada pasar. Ya, pasar. Nah, saya kira itu. Ini sejenis Baik. signal saja Ya, dalam mudah-mudahan diskusi ini. sampai nanti kita selesaikan. Tapi sampai juga sama Pak Sek atau tidak nih di Dinas Pendidikan Sumbar bahwasannya tidak hanya seragam kekasan dari sekolah itu, tapi juga seragam umum seperti peti abu-abu dan pramuka itu juga diwajibkan seperti itu oleh sekolah untuk membelinya. Kami udah banyak diskusi dengan Pak dari Ombudsman. Adel. Laporan juga ke kita, langsung untuk kita kumpulkan kepala satuan pendidikan, ya kan, kita lakukan pelarangan dalam surat edaran. Memang kita dan edaran ini kita kirim ke Ombudsman. Makanya kami sempat bilang juga, udah Pak, surat Tidak edaran lagi bunyinya Bang Adel, tapi apa sepertinya Bang Adel? Ya kalau kita nanti kita butuh ini Makanya Pak Mars, kita Tunggu duduk aja bersama laporan. lah. Kita kan ke Polda sudah jalan nih. Ya. menurut saya kita harus BPI akan. Kalau sudah bicara hukum baru mereka takut. Baik. Kan? Ya, Pak Pak, Ai, ya. bagaimana pula melihat seragam sekolah, belum lagi buku-buku yang juga diwajibkan seperti itu? Saya sebetulnya di Ombudsman itu yang Ya. kita khawatirkan gitu ya. Kalau semuanya problem itu kita gue dorong penegak hukum, ini kepala sekolah masuk semua ini. Seragam Kena sekolah semua. itu kan dapat dianggarkan Karena dalam tidak APBD sebenarnya. Kan begitu kan Pak ya? Boleh. Banyak aturan soal itu. Memang kata-katanya dapat. Nah, tentu kemudian ini kan kembali ke kebijakan dari masing-masing Pemda begitu kan ya. Serius tidak dia soal 20% anggaran pendidikan begitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya konstitusi kita itu sudah cerdas mengatur bagaimana kemudian siswa itu independen, dia tidak terbebani dengan hal-hal yang membebankan mereka sehingga dia hanya memikirkan bagaimana belajar dan belajar. Jadi tidak seperti yang terjadi hari ini. Ini Pak Sekretaris ya, kalau kita turun ke lapangan Pak, ini luar biasa sebenarnya Pak. Kejahatan ini Pak. Modusnya sudah tidak melibatkan 1, 2, 3 orang lagi Pak. Sindikat. Iya, kalau tidak ingin menggunakan kata kartel tadi itu Pak, memang kenyataan memang seperti itu. Nah, apakah kemudian dinas terbebani dengan tupoksi organisasi yang terlalu besar sehingga kemudian soal-soal pengawasan ini menjadi luput begitu? Nah, makanya ini kan kita kan punya DPRD dengan semangat baru, orang-orang baru. Nah, ini penting juga kemudian diberikan nadi kejut kepada anggota DPRD, mulai dengan kasus yang kita singgung-singgung yang sudah viral tadi, dinas tidak tahu tadi itu Pak Akani, untuk kemudian ini kita telusuri begitu. Bagi saya pribadi Bang Okta, memang hari ini kita buntu saluran ini begitu. Ya. Apakah kita butuh hotline khusus atau barangkali kalau satgas khusus beban juga begitu kan ya. Tapi memang ini solusi yang harus dicarikan. Bagaimana kemudian penegak hukum bisa langsung bertindak tanpa ada kemudian dia menunggu inspektorat, tanpa menunggu BPK dan sebagainya. Ini memang menjadi kebutuhan hari ini. Kalau tidak saluran ini tidak ada, dipastikan tetap merajalela begitu cara-cara humanis
quote and quote yang dilakukan oleh sekolah untuk merayu sehingga kemudian wali murid dengan terpaksa begitu kan ya, walaupun hati dia tidak terima, memberikan sesuatu yang dia apakah atas nama sumbangan, partisipasi, tetap saja kemudian pungutan begitu. Nah, lalu kemudian diperhalus lah begitu kan ya, karena jumlahnya besar dibagi menjadi 12 kali begitu kan ya. Memang beban psikologinya di luar soal-soal hukum memang menjadi menggurita hari ini. Hentikanlah hal-hal yang seperti itu. Nah, bagaimana cara menghentikannya? Nah, dari sisi hukum itu tadi, kita butuh saluran yang kemudian penegak hukum itu bisa langsung action begitu, tanpa menunggu ada kiri kanan sinyal memberikan menjadi sebuah laporan begitu. Tapi memang di luar ini semua ya, di banyak daerah ini soal-soal seperti ini sudah ada peraturan daerah yang mengaturnya, sehingga diskresi dari daerah itu bisa diatur. Kalau surat edaran Pak Sekretaris, lalu kemudian peraturan gubernur, itu tidak ada sanksi pidananya. Kita menghendaki bahwa kita ada peraturan daerah, ada penegak perda, ada sanksi badan yang bisa dijatuhkan. Sanksi badan itulah yang kemudian memaksa orang begitu. Tidak saja dia PNS, tidak saja dia dari kalangan swasta, apakah dia komite, sepanjang dia setiap orang yang dia melakukan pungutan ada perdanya, itu bisa kita atasi begitu. Nah, jadi kita butuh payung hukum di level daerah yang kemudian itu bisa memberikan sanksi kurungan kepada orang-orang yang melakukan upaya-upaya yang seperti itu. Anggota komite, nantilah soal PNS begitu kan, anggota komite yang kemudian dia berupaya melakukan pungutan, apakah dia langsung atau tidak langsung, dia bisa diberikan sanksi pidana begitu. Dan perda itu dibenarkan sampai ke level yang tadi itu. Nah, kan kita kan butuh keberanian ini. Daerah bisa menyusun regulasi-regulasi yang memaksa hal-hal yang seperti ini. Kalau tidak juga ini akan menjadi apa? Menjadi penyakit yang orang membiarkan saja begitu. Dinas lepas tangan begitu. Baik. Kan ya. Penegak hukum juga seperti itu. Baik, ya. Saya beberapa waktu lalu juga mendapatkan laporan dari pesisir selatan, Pak, sebuah SMA yang mana ini tentang dana PIP, program Indonesia Pintar seperti itu. Ini diambilkan oleh pihak sekolah, ya. Diambilkan oleh pihak sekolah, lalu ada uang transport di sana, ada uang komite juga dipotong, lalu setelah itu ada uang musola Rp40.000. Akhirnya anak tidak lagi menerima sebanyak seharusnya seperti itu. Pak Kades, apakah sudah mengetahui akan hal ini juga, Pak Sek? Bagaimana tanggapannya akan hal ini? Ya, kalau PIP itu sebetulnya sih kemungkinan untuk dipotong tuh kecil tuh. Maaf ya, karena dia sebetulnya kan dia masuk ke rekening peserta didik gitu. Iya. Iya kan? Dan rekeningnya dipegang langsung oleh pihak sekolah. Sekolahnya salah itu. Bagaimana bisa itu terjadi? Sekolahnya salah itu. Kalau sebetulnya yang karena kan saya juga mantan kepala sekolah juga tahu percis itu. Jadi rekeningnya by name by address itu. Misalnya saya Suryanto, iya kan? Nah, ini kan dia kan untuk mendapatkan PIP. Itu kan jadi caranya sekolah nih bisa mengakali bahwa dia nanti dengan dalih biasanya polanya begitu, dia mengatakan diambilkan karena siswa sibuk gitu. Administrasi belum diurus, Ya. nah itu sekolah itu pidana itu. Ada bahasa. Itu sepakat tuh pidana kalau itu. Iya. kan dia diterima dulu oleh anak. Ya. Dicairkan Tapi dulu. diminta lagi dikumpulkan lagi penerima ini. Itu yang saya bilang ya, di tengah kita punya kekurangan uang dari APBD tadi, tapi ternyata Ada yang cawe-cawe. dan sekolah kita ini juga tidak bisa dipercaya. Padahal tadi kan peraturannya kan bilang tidak boleh dipungut atau dimintakan sumbangan terhadap yang tidak mampu. Iya, tidak boleh. Kalau dia mendapatkan dana PIP, mestinya bukan untuk bayar uang komite. Bahkan diminta juga potong 40.000 untuk pembangunan musola katanya. Tidak untuk itu. Boleh dikasih informasi sekolahnya? Iya, saya punya sekolah, adik saya sekolah di sana, Pak Kades. Nanti boleh saya infokan. Tidak untuk itu. Jadi PR kita untuk menata kelembagaan dan fungsi komite ini juga PR-nya juga besar ya. Tambah kita punya problem anggaran tadi itu ternyata, tapi kita punya lembaga komite masih terseret dengan masalah-masalah seperti itu. Jadi kita bukan kepercayaan. tidak pernah sampaikan penegak hukum, kita pernah sampaikan penegak hukum. Pungutan sampai 4 miliar itu, dan dihentikan pemeriksaannya karena ketua komitenya meninggal dunia. Oh. Sayang sekali tidak ada keterangan, tidak ada kepastian apakah ada tindak pidana atau tidak ya, karena baru diproses oleh kepolisian, tapi ketua komite sudah
meninggal dunia. Makanya saya pikir tadi, apakah semua ini akan kita dorong ke penegakan hukum? Iya, betul. Gitu ya. Atau penegakan hukum ini sembari memperbaiki tata kelolanya. Karena kalau tidak diperbaiki tata kelolanya, sekarang kita pergi ke sekolah, kita akan ketemu seragam. Tidak di ruang kepala sekolah, wakil sekolah akan ketemu di sudut-sudut sekolah itu, akan ketemu di koperasi, dan kita akan ketemu katakanlah yang disebut dengan sumbangan tadi 150, ada punglinya begitu. Nah, apakah akan kita dorong semua? Tapi tes kes boleh juga. Boleh. Ya, boleh. Boleh gitu kan. Kami mau izin nih Pak Kadis, berapa sekolah mungkin tes kes kita uji dulu kan secara hukum. Kadang-kadang kami berpikir juga begitu, makanya penyelesaian kami kan non litigasi ya Pak Iya. Kami lebih pada perbaikan tata kelola, makanya kita tuntut dengan dinas itu yaitu, yuk keberpihakan anggarannya, gitu kan. Yuk kita perbaiki tata kelola komitenya, gitu kan. Komite ini menurut saya sih, kalau dia sudah dipercaya begitu ya, orang siapa yang tidak mau mengeluarkan uang ya untuk anaknya kan, untuk anak, siapa yang tidak mau? Makanya orang kalau di swasta itu ngeluarin uang banyak karena dia tahu trustnya tinggi. Tapi kenapa orang tidak mau? Padahal dia kaya Pak, itu keluar kepala sekolah juga Pak, dia datang ke sekolah ini dengan Pajero, dengan ini, tapi ketika kami pungut 150.000, 200.000 bulannya nggak mau. Problemnya bukan dia nggak mau, problemnya dia tidak percaya gitu. Karena uang kemarin belum dipertanggungjawabkan, gitu kan. Makanya itu problemnya. Karena waktu kita yang terbatas, saya mau mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber untuk kesimpulan dari dialog kita malam hari ini. Silakan Pak Marlis terlebih dahulu. Ya, baik. Memang BPI concern hari ini kita menjadikan gerakan ini secara nasional, gerakan berantas pungli di sekolah. Nah, tentu banyak hal yang akan kita temukan nanti, banyak hal yang kita akan lakukan, tetapi kita berharap seluruh sekolah mulai menghentikan pungutan-pungutan yang tidak perlu di sekolah. Baik, Pak Suharizal, silakan. Baik. Saya memang dari dulu selalu mengatakan bahwa cara yang paling ampuh mengatasi pungli itu adalah mesti dari pimpinan itu melihatkan bahwa dia bisa memberhentikan kepala sekolah. Kesalahan terbesar itu ada di kepala sekolah. Jadi kalau siapa yang harus bertanggung jawab di sekolah atas pungutan liar, itu tidak bisa disalahkan komite. Yang salah itulah kepala sekolah. Hari ini kita tidak pernah mendengar ada kepala sekolah yang diberhentikan. Betul. Kita menunggu satu kali saja begitu kan, ada kepala sekolah. Makanya kemudian ini barangkali Pak Gubernur kita lagi mendengar ini, bukan Pak Mayeldi, Pak Audi maksud saya Pak ya. Karena kita tunggulah menjelang 27 November ini ada kepala sekolah yang diberhentikan ini. Barangkali case yang pertama kita sebut tadi itu, ini bisa uji petik bagaimana kepala sekolah harus menjadi orang yang pertama dimintakan pertanggungjawabannya jika pungli itu terjadi. Ini kita tunggu ini. Baik, Pak Sek silakan. Baik, kami dari Sudin Dinas Pendidikan itu sangat terima kasih nih atas peran serta masyarakat ya, Pak Marlis dan Bapak ini ya. Artinya terkait ini sebagai bahan evaluasi kami dan insya Allah perbaikan di semua lini nih, ya kan? Tadi kami mendengar ada PIP yang dipotong juga, kemudian nih yang diebat tipu ya Pak ya, ini Ya. akan ditindaklanjuti segera. SMK 5 juga Pak. Baju, ya kan? SMK 5 juga Jadi di emang, Padang. terima kasih dan kepada seluruh warga masyarakat, ini menjadi perhatian serius bagi Dinas Pendidikan untuk memperbaiki semuanya. Terima kasih. Terakhir dari Bang Adel, apa masukannya kira-kira Bang? Ya, problem pungutan ini rumit ya. Karenanya menurut saya solusinya memang keberpihakan anggaran gitu ya, dari pemerintah provinsi. Kemudian yang kedua adalah soal penataan kelembagaan komite yang makin transparan dan akuntabel ya, sehingga kemudian dia akan dipercaya untuk ditumpahkan uang begitu ya, karena kita sebagai orang tua yakin akan dipergunakan untuk keperluan kualitas pendidikan anaknya. Sepanjang itu tidak dilakukan, ya kita akan seperti menyelesaikan satu persoalan, nanti akan pindah ke persoalan berikutnya dan tidak akan pernah menyelesaikan soal sistem atau soal kebijakannya itu. Terima kasih Bang Adel, Pak Marlis, Bang Ai dan juga Pak sama-sama. Suryanto telah bergabung. Pemirsa, inilah dialog kita tentang marak pungli di sekolah. Semoga ini menjadi kecaman buat semuanya, biar sekolah juga apa yang sedang terjadi hari ini atau apa yang akan terjadi. Kalau itu menyalahi aturan, stop segera.
sebelum ini akan ditindak. Semoga ada satu yang ditindak seperti itu Bang Ai, agar ada efek jera bagi yang lainnya seperti itu. Mudah-mudahan Mbak Tipuhnya. Baik, kita tunggu juga gebrakan dari kepala daerah berikutnya nanti untuk menganggarkan untuk pendidikan yang lebih besar lagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Saya Oktavriel beserta kerabat dan petugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.